Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini pemodelan masih di pekan yang pertama. Nah, kemarin itu ada salah di sini ya. Di sini kemarin ada Y4, tapi sebenarnya itu kayaknya salah gambar karena nggak ada kolom di situ. Jadi ini nanti yang grid Y-nya nih sampai Y8 berarti ya. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 itu kita Y8. Karena yang dikirim kemarin itu ada Y4 nyempil di sini. Itu keliru. Nah, kita pilih new model di tabsnya. Terus pilih yang ini aja, metrik standar internasional. Terus oke, kita pilih, kita isi ini, number of grid lines in X direction. Kalau kita lihat di X direction, ini kan ada 10 ya, ada 10 grid. Terus yang di Y directionnya ada 8. Nah, jarak-jaraknya ini kan beda-beda sebenarnya nih. Kebanyakan 7,2, tapi di sini ada yang 3 meter nih satu. Ya kan? Nah, jadi kita isi 7,2 aja dulu. Yang Y juga sama. Nanti kita edit belakangan. Number of story-nya ada 10. Terus typical story height-nya kan 4 meter. Story lantai bawah juga 4 meter nih. Nah, ini ada fitur buat membedakan kalau di lantai paling dasar itu tinggi tingkatnya beda. Kan biasanya gitu ya, beda ya di bangunan-bangunan. Terus atau ini aja. Nah, kita pilih yang ini tadi ya. Custom grid spacing. Setelah isi yang di atas tadi kita pilih ini. Baru kita isi sesuai yang di dana kita. Kita pilih spacing aja. Nah, ini bebas ya mau pakai huruf atau apa. Kalau aku sukanya pakai ini buat membedakan X sama Y-nya. Oke. Nah, kita lihat tadi yang beda sendiri di mana tuh? Di antara berarti X4 ya. X4 ke X5 itu 3 meter. Ya, X4 ke X5. Berarti ini 3 meter. Ini 4,2. Ya kan? Biar totalnya 7,2 kan. Terus, udah nggak ada lagi. Yang di Y sekarang. Kita ganti dulu. Nah, yang 7,2 kebagi itu yang mana nih? Yang Y4 ke Y5. Ini kan Y4 harusnya ya. Nyempil dihapus tadi. Y4 ke Y5. Y4 ke Y5 3 meter. Sisanya 4,2. Oke, kalau udah kita klik oke. Nah, kita cek ini ada lantai 10 ya. Jadi dari base ke lantai 1 itu 4 meter terus sampai lantai 10. Ini udah oke sih. Terus kita pilih oke. Nah, ini udah jadi grid kita. Kita kecilin aja. Belum kepake. Nah, terus selanjutnya kita define materialnya ya. Kita klik define material properties. Jadi sebenarnya informasi aja sebelum kita mulai define, urutan-urutan yang ada di sini nih, yang ada di atas ini, itu sebenarnya sudah urut sesuai dengan prosedur analisis. Ya, jadi dari awal ini buat edit data grid-nya segala macam, terus buat atur view grid-nya dan lain-lain, terus kita define atau kita definisikan lah, kita set material kita berapa, section properties kita berapa kali berapa gitu dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kan baru gambar, baru assign beban, baru analisis, terus menampilkan hasil analisis gitu ya. Jadi ini udah urut sebenarnya. Nah, sekarang kita define material properties. Kita bikin yang beton dulu ya. Yang beton itu kita add copy aja yang 4000 PSI ini. Ini karena itu beton. Ini kita tulis beton Faction C 30 MPa kan punya kita. Dilihat lagi datanya ya. Terus udah ini dibiarin aja. Nah, ini modulus elastisitasnya kita isi 4700 akar ya SQRT dari 30.
Nah, nanti dia otomatis kehitung sendiri. Di enter, ditekan enter. Terus apa lagi? Nah, ini kita klik modify show material property design data, kita isi 30 MPa function C-nya. Jangan dicentang yang lightweight concrete karena kita beton biasa. Grid-nya kita ganti aja biar sama ya, function C 30. Kalau udah klik OK. Terus kita buat yang budget ulangan, add new material ya. Pilih yang user aja, pilih rebar. Oke. Terus nama material name-nya kita ada dua ya budget ulangan kita, BJTP 280 dulu. Terus ini dibiarin aja weight per unit volumenya, modulus elastisitasnya 200.000 ya, 200 tuh 23. Terus modify show material property kayak tadi. Nah, ini kita isi. Ini berarti grade-nya adalah BJTP 280. FY-nya kan 280 MPa ya. Terus FU-nya 405 kalau nggak salah di data. Di SNI ya. Nah, bukan SNI ini. Ya, 405. FU-nya 405. Nah, yang expected ini juga sama. Kita isi aja sama. Terus sudah. Oke, kita add copy ya. Buat yang BJTS 420B. Modulusnya sama, yang beda nanti di sininya. Ini 420, FU-nya 545. Ini juga 420, ini juga 545. Oke. Udah, yang lain kita hapus, boleh kok. Ternyata nggak bisa dihapus. Default kayaknya. Tapi kalau udah di OK kayaknya bisa dihapus. Nggak bisa juga. Tidak, dibiarin aja ya. Terus kita define material udah semua ya. Material, oke udah semua. Nanti kalau batanya kita define sebagai beban aja. Kita nggak modelin di sini. Kita define section properties sekarang. Pilih yang frame section. Misal kita mau define baloknya dulu ya. Frame section, kita add new property. Pilih yang concrete rectangular ini. Terus kasih nama balok kita apa kemarin namanya. B1. B1 dulu. Materialnya beton ya, beton FC30. Concrete rectangular. Depth-nya berapa? 650. Width-nya 350. Nah, ini modify show rebar ini kita ganti jadi beam ya. Beam, terus longitudinal bar-nya 420B, confinement-nya kita yang 280 aja karena mungkin nanti sengkangnya pakai yang diameter 10 gitu ya. Jadi yang confinement atau sengkangnya kita pakai BJ 280. Ini di OK. Terus oke. Nah, modifier ini ada yang diganti sebenarnya tapi nanti aja pas soal analisis. Kita sekarang bikin modelnya dulu aja. Oke, terus kita OK lagi. Nah, kalau udah ini yang lain sebenarnya boleh dihapus nih. Karena kita nggak pakai delete ya. Ini juga sama. Ini database dari ETABS-nya. Kok hilang? Enggak. Nah, jadi sisa B1 supaya nggak rame aja. Terus kita add copy, kita isi yang buat B2. B2 dimensinya sama ya, sama B1. Jadi langsung ganti nama oke aja. Nanti bedanya pas di gambarnya. Terus add copy lagi buat B3. B3 itu 400 250. Nah, ini teman-teman bikin ya untuk semua jenis penampang balok ini. Semua kodifikasi ini dibikin semua. Ini videonya aku pause biar nggak terlalu lama. Nanti yang sudah jadi aja yang tak tampilin. Nah, ini udah semua ya baloknya, udah semua kita bikin.
Setelah itu kita bikin yang kolom juga. Mumpung masih di frame properties, kita bikin yang kolom. Nah, caranya sama, add new property, pilih yang rectangular, terus mutu betonnya FC 30 MPa, kasih nama K1, kita ada K1 sampai K3 ya. Show rebar-nya kita ganti, ini BJTS 420B, sengkangnya biasanya kolom lebih gede ya sengkangnya ya daripada balok, jadi sama-sama BJTS 420B aja. Nah, ini pilih yang kolom, jangan yang beam. Kalau udah kita oke. Terus walaupun sebenarnya ini nanti nggak berpengaruh ya, tapi nggak apa-apa, diganti aja. Atau kita mau analisis nanti. Terus depth-nya kita pilih sesuai dimensi kolom kita, 800 kali 800, kolom persegi ya. Nah, modify section modifier ini ada, tapi nanti kita isi waktu analisis. Terus add copy property lagi, kita isi yang K2 dan K3. 700. Kalau udah kita oke. Selesai define yang balok dan kolom. Terus sekarang kita define lagi yang platnya. Jadi define section properties slab section. Pilih yang ini. Kita add new property. Kita kasih nama, ada berapa kemarin? Ada 4 ya, PL1, PL2, PA1, PA2. Misal ini PL1, kasih materialnya yang beton, FC30, pilih yang Celtin ya. Ini nanti ada penjelasannya terpisah di kelas kita sampaikan. Terus slab, pilih yang slab ini, tipenya. Nah, tebalnya masukin tebal slabnya ini, 130. Gitu, kalau sudah kita klik OK. Nah, yang lain bisa dihapus. Terus kita add copy lagi untuk yang PL2 dan seterusnya. Nah, ini yang PA2 terakhir, tebalnya 110, kita oke. Sudah ada 4 tipe plat sesuai yang kita rencanakan kemarin. Kita tambah ya, kita tambah 2 kita tambah. Yaitu untuk tangga. Tangga ada plat tangga dan plat bordes. Walaupun tebalnya sama, tapi kita define-nya beda aja. Add new property, ini plat tangga. Materialnya sama, FC30. Nah, ini modifier juga belum ya, nanti kita modify-nya. Tipenya slab sama, isinya 150. Add copy, plat bordes lagi. Isinya juga 150. Kalau udah di oke. Nah, ini sudah selesai define material dan define properti kita. Sekarang kita coba gambar struktur kita. Nah, yang pertama kita misal mau gambar kolom dulu ya. Kolom. Itu kita bisa gambar di semua story, all story, kayak gini. Tapi karena kolom kita beda-beda, ada kita bagi 3, jadi kita nggak bisa pakai all story ini. Nah, tapi kalau mau misalnya cepat, bisa all story, nanti kita assign ulang. Jadi kita klik aja dulu all story ya. Terus, sebentar, kalau di sini bisa nggak? Oh, ini bisa sih, tapi nggak usah. Aku nggak bingung. All story aja kita pilih, terus kita gambar kolom nih, quick draw column. Nah, ini. Kita pilih misal yang K1 ya, nanti yang lain kita assign terpisah. Oh, kalau enggak K3 aja. Nanti yang lain kita assign terpisah. K3, ini kita gambar letaknya sesuai ini, sesuai yang ada di denah kita. Hati-hati, ini kalau memang sudah gridnya sesuai dengan grid yang ada kolomnya, berarti ini harusnya udah bisa kita pasang semua. Nanti tinggal yang di pojok-pojok itu kita hapus. Jadi kalau mau gambar kayak gini itu dulu boleh. Ini ya. Tapi kan nanti ada bagian yang
keisi kolom nih. Padahal sebenarnya nggak ada kolom kayak di grid X5 ini. Jadi mending kita gambar satu-satu sel di pojok grid Y2 X1 ya. Y2 X1 berarti di sini. Nah, itu kolomnya langsung ke gambar semua dari lantai 1 sampai lantai atas. Nanti cara asainnya belakangan, kita gambar dulu semua ya. Caranya ya tinggal di klik ini tadi nih, klik draw column, terus diklik di bagian-bagian yang ada kolomnya. Di zoom juga nggak apa-apa, biar pas ya. Di sini kan juga ada ya, Y3 kan ada Y3. Y4. Terus ya, nanti ini videonya tak pause, nanti dibuat sesuai letak-letak kolomnya. Nah, kalau udah semua bagian kolomnya digambar, ini kan masih K3 ya semuanya ya, kolomnya. Karena kita gambar biar sekalian dulu tadi. Nah, sekarang kita ganti jadi one story. Terus kita lihat di kodifikasi kita, K1 itu di lantai 1, ini dulu ya kita eksekusi. Jadi kita ke lantai 1 dulu, caranya diklik di bagian yang ini. Kita pindah sampai lantai 1. Nah, ini ya, lantai 1, terus kita blok semua nih kolomnya, dan pastikan di gambar 3D-nya yang keselect itu hanya yang lantai 1. Nah, tapi itu berkat kita pilih ini tadi ya, one story. Tapi kalau kita pilih all story, ini keselectnya semua. Jadi hati-hati ya. Nah, keselectnya semua kan. Jadi hati-hati, ini kita pilih one story dulu, terus di kolom lantai 1 kita blok semua. Ya, kalau udah kita assign, terus kita klik frame, pilih section property, kita pilih yang K1, karena kita ingin merubah yang tadinya kita gambar K3, kita ubah jadi K1, gitu ya. Terus kita apply. Nah, udah kita oke, kita cek dulu apakah ini sudah K1. Nah, ini sudah ya, section propertiesnya sudah K1. Sekarang yang K2. Yang kedua itu lantai 2 sampai 5. Berarti kita pindah dulu ke lantai 2. Ke lantai 2 kita blok semua. Lantai 3 juga kita blok semua. Lantai 4 juga. Sampai lantai 5. Terus kita assign seperti tadi, frame, section property, pilih yang K2. Terus di apply, di OK. Nah, kalau kita cek ini sudah ya, sudah, tapi yang paling gampang yang di sini. Nah, ini udah K2 ya. Udah K2, udah benar. Berarti kolom kita sudah selesai kita gambar. Nah, tambahan sedikit sebentar, kita di lantai paling bawah, itu kan tadi habis gambar, kelihatan kolomnya, tumpuannya sendi ya. Kita pasang jepit sebagai tumpuannya. Kita assign, di blok dulu ya, di blok di bagian base, di elevasi base, kita blok, terus kita assign, join, restrain, kita pilih yang jepit. Yang ini, terus di apply. Nah, harusnya di sini berubah nantinya. Belum berubah ya. Refresh. Nah, kalau kita refresh berubah jadi jepit. Kalau sudah, sekarang kita gambar balok-baloknya. Nah, balok-balok ini kita biar mudah, kita gambar di all story aja. Karena baloknya itu sama ya untuk all story, kecuali yang atap. Jadi yang atap nanti kita lakukan kayak kolom tadi, kita blok baru kita assign gitu. Nah, kita gambar yang B1, B2, B3, B4 ya. Di all story kita ke lantai paling atas dulu. Terus kita pilih yang quick draw ini aja. Quick draw beam and column. Nah, ini cepat ya kalau kita gambar pakai ini. Kita lihat dulu gambarnya. Ini sebagai B apa kemarin? Lupa nih.
ini B4 ya, berarti B4, itu B3, oke. Ini B4, ini B3. Ya, sesuaikan sama kodifikasi teman-teman ya. Nah, sekarang kita B1 dulu yang kita gambar. B1 adalah yang balok arah X 7,2 meter. Seperti yang ini ya. Ini B1, 1. Nah, ini kan keputus ya. Nggak apa-apa, ini kita gambar putus aja dulu, nanti kita gabung. Ini masih yang B1 ya. Ini B apa yang kecil? B1 juga. Oke, selesai ya. B1 kita udah selesai. Terus kita gabung dulu yang tadi terpisah ini. Diklik ya. Caranya diklik yang ini, klik yang ini, klik yang ini, klik yang ini, klik ini. Pokoknya yang terpisah diklik. Terus kita edit frame, join frame. Nah, kalau udah nih harusnya udah gabung. Nah, itu kan udah gabung ya. Udah jadi satu tuh. Nah, dan ini akan berlaku ke semua lantai karena kita pilihnya all story tadi. Coba kita turun ke lantai 8 deh misalnya. Nah, ini juga udah gabung. Nah, sebelum kita gambar yang B2, ini kita lebih baik assign dulu si si apa namanya B1-nya ini kita ubah jadi B1A ya karena di atap. Nah, view-nya kita select dulu yang kolom properties. Jadi pilih select properties, frame section, kita pilih yang kolom semua. Terus kita hide ya, view nih make selected object invisible. Nah, kalau udah kita pilih yang one story, kita blok semua ini. Pastikan yang terpilih hanya di atap, terus kita assign frame property, section property, pilih yang B1A, apply. Nah, ini udah jadi B1A, yang bawahnya itu B1. Ya, tuh. Nah, terus kita sekarang balikin dulu kolomnya. Kita balik ke atas, ini kita kembalikan all story dulu. Terus kita view show all object. Jadi kolomnya kembali lagi supaya kita tahu bagian mana yang dikasih balok. Sekarang B2 ya, kita gambar B2 quick draw ini ya, quick draw beam and column. Nah, inilah kelebihannya ETABS kalau kita untuk desain gedung. Jadi gambar baloknya lebih cepat. Kita B2, berarti yang ini ya, B2, B2, B2. Sebenarnya bisa direplikat ini biar lebih cepat. Tapi nggak apa-apa. Denanya juga nggak susah, nggak banyak. Ini juga B2. Nah, ini nanti kita gabung ya ini ya. Terpisah ini. Nah, ini juga nanti kita gabung. Nah, ini kurang. Oke, kalau udah di escape, ini kita gabung dulu. Biar nggak lupa. Dipilih. Pastikan all stories, kita edit frame, join frame. Nah, ini udah tergabung. Gitu. Nah, terus kita gambar dulu aja yang lain ya. Nanti kita assign jadi balok atapnya belakangan deh. Kayaknya lebih cepat kalau kayak gitu. Terus kita pilih yang quick draw lagi, yang B3. B3 yang ini berarti ya. Nih, ini. Udah. Terus kita pilih yang B4.
yang ini, ini, gitu. Nah, kalau udah, kita select satu-satu ya. Kita select, kita pilih properties, frame section. Tadi yang B1 kan udah diubah ya ke B1A. Berarti sekarang B2. Kita select B2, terus kita view, show selected object only. Nah, jadi yang kelihatan B2 aja, terus jangan lupa pilih one story, kita mau ubah yang di lantai atap aja. Kita blok semua, dan kita assign frame section property, kita ganti jadi B2A. Nah, terus lakukan yang sama untuk balok-balok lainnya. Jadi select, properties, frame section, terus yang B3 sekarang berarti. Select B3. Oh, sorry, kita view all dulu, show all object dulu. Nah, baru kita select tadi, properties, frame section, B3 ya. Terus kita view, show selected object only, kita block, pasifkan one story, kita assign frame section property B3A. Supaya berubah jadi B3 atap. Terus show all object lagi, lakukan yang terakhir untuk select untuk B4. Terus kita pilih view, show selected object only. Yang B4 kita blok, pastikan one story, kita assign frame section property, pilih B4A. Oke, kalau udah, terus kita view all, show all object. Sudah jadi ya balok kita dan kolom kita, balok induk dan kolom kita. Nah, kita sekarang lanjut bikin balok anaknya. Jadi balok anak itu kalau di gambar kita melintang di arah X dan arah Y ya. Sini ya. Jadi ada arah X dan arah Y. Kita bikin aja pakai ini quick draw secondary beam. Ini untuk balok anak. Propertinya kita pilih yang BA, balok anak. Momen rilisnya kita pilih continuous, karena balok anaknya menerus ya. Number of beam-nya kita pilih yang 1. Nah, jadi dia ada 1 di antara 2 balok induk gitu maksudnya. Terus letaknya kita misal pilih gambar yang arah X dulu ya, berarti paralel X or T. Nah, jadi kita mau gambar yang arah X dulu, kita nggak bisa gambar dua-duanya sekaligus. Kita gambar yang arah X dulu, itu yang gini ya. Nah, kita klik aja, oh, udah BA ya. Oh sorry, sebentar. Undo dulu. Kita pilih yang all story. Nah, biar kegambar di semua lantai. Nah, yang kelihatannya kegambar di semua lantai. Kita gambar yang arah X dulu ya. Nah, ini terpisah nggak apa-apa, nanti kita gabung lagi kayak tadi. Nah, inilah kenapa tadi balok anak nggak perlu ada grid, karena kita bisa gambar seperti ini. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini kan nggak pas di tengah-tengah ya, karena platnya ada grid di sini. Nanti aja kita replicate yang ini ya. Kita diamin aja ini dulu. Oke, balok anak arah X sudah. Terus yang tadi terpisah kita coba gabung dulu. Ini ya, sorry. Edit frame, join frame. Nah, yang ini, yang kosong ini kita replicate aja dari sini. Kita blok, all story ya, pastikan all story kita blok. Terus kita Ctrl R, atau edit, replicate. Ya, kita pilih yang linear, pilih yang arah DY berarti, karena kita ingin memindahkan ke arah sumbu Y. Sejarak berapa? 7,2 meter. Jumlahnya berapa yang mau direplikat? 1. Kita apply. Nah, jadilah balok anak kita pas di tengah sesuai gambar kita. Ya, sesuai gambar kita. Terus yang sekarang yang arah Y balok anaknya. Berarti tinggal diganti approx orientation-nya kita ganti ke parallel to Y. Nah, gini ya. Nah, ini cara gambar balok anak yang benar nih. Jadi kalau udah gambar balok anak yang arah X-nya itu menerus dari balok induk ke balok induk, yang arah Y-nya itu kita gambar
satu-satu putus di tengah. Gini, gitu ya. Nah, itu ini tak pause, digambar nanti semuanya. Nanti kalau ada yang keputus kayak gini, ya, tinggal di replicate aja. Nah, coba tak selesaiin. Nah, ini kan nggak pas di tengah ya. Nanti aja kita gambar. Ini juga nggak bisa pas di tengah yang ini. Kita gambar yang bisa aja dulu. Oke, kalau udah, kita pilih pointer ini. Terus misal yang ini dulu ya, berarti kita klik yang dua ini, kita replicate, edit, replicate. Nah, ini karena kita mau pindah ke bawah, berarti minus ya, minus 7,2. Sorry, 3,6. Ya kan, karena jarak ke sini kan 3,6 ya. Setengah dari 7,2. Pilih numbernya 1, minus 3,6, apply. Sebelum di-apply sebenarnya kelihatan bayang-bayangnya tuh benar apa enggak di situ ya. Itu bisa kita jadikan acuan. Terus yang ini kita blok, dan yang ini juga. Kita mau pindahin atau kita mau copy ke kanan. Terus kita edit, replicate lagi. Ini berarti kita nolin karena kita pindah ke arah X. Ya, bukan ke arah Y sekarang. Bentar, ada apa? Ya, kita 7,2 meter berarti numbernya 1. Karena kita hanya mau copy 1. Apply, sebelum diklik kelihatan tuh bayang-bayangnya udah benar, baru kita klik apply. Kalau sudah oke, kita cek di lantai yang lain. Harusnya udah tergambar juga ya. Di lantai 8 udah, dan seterusnya udah. Oke, selanjutnya kita gambar plat lantainya. Nah, ini juga sama prinsipnya kayak tadi, karena yang beda itu hanya di atap, jadi kita all stories aja, gambar all stories di atap. Nanti yang atap kita assign sendiri, kita pisahin sendiri. Nah, cara gambar plat ini, ya, draw rectangular, ini juga bisa, quick draw floor ini, kita gambar di sini tuh bisa. Nah, kita pilih yang PL1 ya, PL1 kan yang kotak 3,6 kali 3,6 ini. Nah, kalau digambar full kayak gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Dari kolom ke kolom gini. Jadi kita klik ini. All story ya. Jadi kelihatan itu. Ini masih yang PL1. Nanti yang paling atas kan kita pindahin ke PA1. Nah, ini nanti ya. Kita gambarnya belakangan ya yang ini. Ini dulu. Karena dia terpisah. Ada grid yang terpisah. Apa-apa nanti kita replicate kayak tadi lagi. Ini juga nggak bisa kita gambar. Oke, kalau udah, ini kita select dua plat ini, terus kita replicate lagi. Kita pilih yang 7,2 ya, sama satu ini sudah kita apply. Yang ini, kita replicate ke yang sumbu Y. Ini 0, ini 7,2. Ya, bayang-bayangnya udah sesuai. Terus kita klik. Oke. Sekarang yang PL2, quick draw floor ini. Terus pilih yang PL2. Nah, PL2 kan berarti yang ini, yang ini. Gitu ya. Nah, kalau udah, kita yang tangga nanti, yang buat bolongan tangga nanti ya. Ini kita gambar full dulu aja. Kalau udah, kita select yang properties slab section, ini yang PL1. Kita select, terus kita kayak tadi, view, show selected object only. Terus kita ganti ke one story, kita ganti ini jadi PA1. Kita blok semua, terus kita assign shell, assign shell, slab section, kita pilih yang PA1, apply.
Oke, terus kita show all dulu. Terus kita pilih lagi select yang PL2 properties, slab section, PL2. Kita assign, kita view dulu. View, show selected object only. Nah, baru yang lantai paling atas, kita block, kita assign sebagai shell slab section PA2. Nah, kalau kayak gini, kalau kita show all, dia sudah dibedakan. Ini lantai paling atas. Nah, ini udah beda ya. Salah satunya. Sampai sini sudah jadi struktur kolom, balok, dan plat kita. Tinggal kita gambar bukaan dan plat tangganya. Oke, kita lanjut coba bikin bukaan buat tangga ya, buat area tangga. Ini bukaan aja dulu kita bikin. Nah, di lantai atap itu kan nggak ada ya bukaan buat tangga, karena kalau ada ya kehujanan. Jadi kita turun story 9. Nah, supaya bisa kita aplikasikan buat semua, kita modify grid-nya dulu. Terus pilih yang ini, modify story data. Ini master story-nya kita no-in. Nah, kita master story ke lantai 9 sekarang. Nah, baru yang lain, story 8 dan lain-lain, kita ini samakan ke lantai 9. Similar to lantai 9. Supaya apa? Supaya pas bikin bukaan tangga itu, di lantai 10-nya nggak ikut, tapi menyamakan semua dengan lantai 9 gitu ya. Terus kita klik OK, ini refresh view dulu. Terus kita klik OK. Nah, terus kita tangganya ada di sini ya, di sini sama di sini. Jaraknya adalah 5,2 meter dari kanan sama 5,2 meter dari atas. Berarti kalau dari tengah itu berapa? 1,6 ya. Kan ini 2 meter, ke sini 3,6, 1,6. Berarti ini kita pindahin yang tadinya di sini, kita pindahin ke sini sebesar 1,6. Jadi ini kita klik platnya, baloknya, balok anaknya, dan pastikan itu kepilih semua ya, all story-nya. Ini all story dulu. Kita escape dulu. Baru kita klik balok yang ini. Nah, pastikan ke select semua tuh. Tuh ada berbayang-bayang ya. Kalau bingung, sorry. Di lantai 9. Dan ini berarti bukan all story, tapi similar story. Karena tadi kita udah edit untuk similar ke lantai 9. Nah, kalau kita klik yang di sini, kita pastikan di lantai atap nggak ikut, ya, nggak ikut kan? Tapi di lantai 8 dan seterusnya, nah itu ikut. Lantai 8 ikut, lantai 7 ikut, dan seterusnya. Itu ikut. Kalau kita pilih similar stories, gitu. Tadi bukan all stories, sorry. Nah, yang di lantai 9, kita POV kita di lantai 9, ini kita geser ke kiri. Caranya kita pilih edit, terus kita pilih replicate mana, atau kita move juga bisa. Nah, kita pilih replicate aja, replicate, kita geser ke kiri kan berarti minus X ya. Jadi yang Y-nya 0, X-nya minus 1,6 tadi kan. 1,6, numbernya 1, dan kita centang ini, delete original object. Karena yang aslinya kita mau hapus, dan kita mau pindah ke sini. Itu ya, pakai move juga bisa sebenarnya. Kalau udah kita apply, nah itu udah ada bayang-bayangnya ya, kita klik apply. Kalau udah, nanti lantai bawahnya juga akan ikut. Nah, itu lantai 8 ikut, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita gambar bukaan tangganya. Masih similar story, kita pilih yang mana tadi? Nih, quick draw floor. Kita ganti propertinya menjadi opening. Ya, ganti jadi opening. Kita klik yang di, nggak bisa ya di sini. Dia langsung ke kolom ya. Berarti kita pilih yang ini. Draw rectangular floor. Kita pilih propertinya yang opening. Baru kita klik di sini. Ditahan ya. Tahan, klik di sini. Jadi ditahan. Jadi jangan diklik lepas gitu, jangan. Tapi diklik ditahan. Kita ulangin sekali lagi. Pilih yang opening, masih similar stories. Ini diklik, mouse-nya ditahan. Terus klik ditarik sampai ke kolom, baru dilepas. Nah, ini kelihatan sudah ada bukaan, sudah ada huruf X gitu ya.
Nah, di sini masih ada balok. Oke. Ini untuk bukaan plat tangganya yang sebelah sini. Nanti yang sebelah sini dibikin sama juga. Kita yang mana berarti ini? Yang dipindah. Yang ini ya. Nah, ini kan masih similar story ya. Ini masih gabung, masih jadi nyatu. Kita edit dulu. Kita edit frame, kita divide frame. Oh, sorry. Ini kita klik. Ini kita klik. Nah, jadi ada yang balok ini, sama balok ini. Jadi yang tanda tambah ini kita klik, terus baru edit frame, divide frame, kita break at intersection. Nah, baru apply. Kalau sudah kayak gitu, ini balok anaknya terpisah jadi dua. Jadi kita bisa geser yang ini ke bawah. Caranya kita replicate, Ctrl R. Nah, sekarang yang DY. Kalau DY ke bawah berarti minus 1,6 ya. 1,6, jumlahnya 1, delete original object. Kita apply. Nah, kalau sudah kita oke, terus kita gambar lagi openingnya. Pilih yang rectangular ini. Pilih yang opening. Terus dari sini misalnya, kita tahan. Nah, jadilah opening. Dan ini kita pastikan bahwa di lantai seterusnya itu ada opening, kecuali di lantai atap. Gitu untuk opening tangga. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang paling bawah ternyata platnya ke gambar ya. Sebenarnya kan kita nggak mau gambar plat di paling bawah ya. Jadi kita pilih ke base plan-nya ini kita blok semua aja, kita hapus. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita coba gambar tangganya, karena ini sebenarnya gambar tangga agak sedikit tricky ya. Hati-hati gambar tangganya. Pertama kita modify grid dulu, modify story data. Nah, ini kita tambah elevasi di setengah lantai ini. Setiap setengah lantai ya kan, karena untuk tempat apa namanya ya, plat bordesnya ya. Nah, kita tambah. Caranya klik ini, add story, keep existing story elevation. Jadi jangan diubah elevasi yang udah kita buat. Nah, elevasi untuk yang story yang mau kita buat adalah di antara 4 dan 8, berarti di 6 kan. Di 2 dulu ding, di lantai 1 kan ya, di paling bawah. Berarti di 2. Ini kita misal namain aja T1 gitu, tangga untuk lantai 1. Biar nggak sama-sama story yang lain. Terus kita tambah lagi add story, keep existing story lain, ini berarti 6. Ya kan? Di antara lantai 1 sama lantai 2 berarti T2. Itu ya. Nah, itu dibikin seterusnya sampai jadi semua. Nah, ini udah jadi ya. Jadi udah ada elevasi di antara tiap lantai, kecuali antara lantai 9 sama 10. Kita nggak pasang tangga ya, dari lantai 9 ke lantai atap. Kalau udah diklik OK, refresh view boleh. Terus kita OK lagi. Nah, cara gambar tangga, kita ke lantai sebentar. Ini yang sama kan similar. Kita edit lagi ya, add modify grid. Modify story data. Nah, ini kita yang tadinya story 9, ini kita no dulu. Sekarang kita yes di ya boleh sih, kita yes di T9 ini. Terus yang T8 kita samain ke T9, T7 juga, gitu ya seterusnya. Ini untuk plat bordesnya. Kalau plat tangganya nanti kita gambar caranya agak lain. Main elevasi. Oke ya, terus kita oke dulu. Oke lagi. Refresh dulu ya, refresh window. Nah, kalau udah kita ke lantai si 9. Kita boleh gambar plat bordesnya dulu di sini. Nah, plat bordes kita itu kan hanya sepanjang 3,6 meter kali lebarnya itu berapa kemarin dari hasil perhitungan tangga. Lebarnya itu 1,6 meter ya. Berarti kan dari sini ke sini 1,6 ya. Terus yang anak tangganya yang 3,6. Berarti kita punya ukuran plat bordes itu 3,6 kali 1,6.
Nah, kita gambar aja. Nah, caranya gimana? Kita bikin balok dummy aja dulu, ya. Balok dummy itu balok yang sebenarnya nggak kita pakai nanti. Jadi kita pilih ini, terus kita pilih B, kita pilih non, dummy ya. Nah, ini jangan sampai salah tempat gambar tangganya. Sini kita gambar sampai sejauh 3,6 meter. Nah, ini kan nggak ada grid di tengah sini 3,6 meter. Yaudah kita gambar dulu balok dummy ke sini. Kalau udah kita replicate, Ctrl R, DY-nya berarti positif 3,6, delete existing boleh. Nah, kalau udah kan ada di tengah situ ya, jadi kita bisa gambar plat bordes kita. Nah, sekarang kita gambar lagi balok dummy ke sini. Dari ini, non ya, propertinya non, biar kita nanti nggak mengaruh ke punya kita, gambar kita. Terus kita replicate yang ini sejauh arah X berarti ya, sejauh 1,6, minus 1,6. Karena ke kiri. Nah, oke, di delete existing juga nggak apa-apa kok, karena cuma dummy. Terus kita gambar plat bordesnya. Nah, kalau kita gambar di sini, plat bordes kita ini pakai draw rektangular, ganti jadi plat bordes. Gitu ya, ini plat bordes. Sorry, ditahan. Ditahan, tarik sampai ujung sini, baik grid sini. Pas ya, itu ada notasi 3,6 kali 1,6 meter. Kita lepas. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kegambar semua di sampai lantai bawahnya. Mungkin nanti yang paling dasar kita hapus gitu ya. Nah, tapi enggak sih kayaknya, enggak, yang sampai dasar enggak sih harusnya. Nah, ini untuk plat bordesnya sudah. Nah, untuk plat tangganya itu kita perlu main di elevasi. Jadi caranya pertama kita divide dulu ini, kita klik balok dummy ini, kita divide, edit frame, divide frame, kita bagi jadi dua ya, divide into two frame object. Terus kita klik apply, kita ada punya join di tengah sini jadinya untuk tangganya. Nah, terus kita ke lantai di bawahnya, berarti lantai 8 ya. Nah, di lantai 8 ini kurang, kita nggak punya join di tengah sini. Caranya gimana? Ya bikin balok dummy aja juga nggak apa-apa. Bikin balok dummy dari sini sampai sini. Oh, kalau gitu gini. Sebelum bikin balok dummy kita nggak usah. Bikin balok dummy dari sini sampai sini non ya. Propertinya non. Terus kalau udah kita pilih balok dummy-nya itu. Ini balok anak. Oh ya, balok anaknya aja yang kita divide ya. Ini balok anaknya kita edit, divide nanti kita gabungin lagi. Edit, frame, divide frame. Ternyata ada balok anak di situ, aku nggak merhatiin tadi. Divide jadi dua. Nah, barulah kita bisa gambar ininya, tangganya. Satu lagi, ding, ternyata di lantai 9 kita divide juga. Edit, edit frame, divide frame, jadi dua ya. Apply. Udah oke, ini udah jadi dua. Kita ke lantai yang 8 dulu. Nah, nih. Kita gambar, caranya kita pilih ini, draw floor yang atas ini bukan yang ini ya. Kita ganti jadi plat tangga. Nah, caranya kita klik di sini dulu, pilih yang ini, klik sekali. Terus klik di sini lagi, sekali. Nah, baru kita naik ke elevasi T9. Loh, kok di situ? Oh, salah tempat nih. Salah tempat ternyata guys, ininya. Apa namanya? Plat bordesnya. Harusnya di atas sini ya. Iya, di sini nggak ada apa namanya, nggak ada bangunan. Ternyata kita pindah dulu ya. Sorry.
Kita pindah berarti sejauh 7,2 meter arah Y. Nah, ini udah oke nih. Sorry tadi, nggak sadar. Kita ulangi lagi. Kita klik yang ini, terus klik join sini dulu. Sorry, ini dulu. Terus ini. Nah, ini terserah teman-teman sebenarnya mau naiknya ke arah mana ya. Mau naik dari sini ke arah sini kah? Atau mau naik dari sini ke arah sini kah? Bebas ya sebenarnya ya. Nah, misalnya aku maunya naik dari sini, dari sebelah tepi sini, naik klik, terus kita naik ke lantai atas. Nah, klik di sini sekali, baru klik di sini dua kali ya, klik. Nah, jadilah plat tangga. Ini baru satu tangga nih, satu tangga. Terus kan tangga naiknya yang setelah ini ada lagi ya. Nah, caranya klik di sini, terus klik di sini lagi, naik lagi, klik di sini, baru klik di sini dua kali. Yang di pertemuan join ini. Hati-hati nih. Kalau ragu, pakai yang poin ini aja, lawan yang tak. Kalau ragu jaraknya berarti kita pakai yang dari sini. Supaya nanti berhentinya di sana gitu. Ini ke tengah ya, 1,8 meter. Terus naik. Pilih yang ini. 1,8 tuh, hati-hati jaraknya. 1,8 ya. Baru klik yang di sini terakhir dua kali. Klik-klik. Gitu. Udah dua tuh tangganya jadinya. Plat tangganya kelihatan ya. Plat tangganya udah ada dua yang di sini. Yang di sini. Nah, tapi yang di bawah itu kan nggak keikut ya, nggak keikut ke gambar karena similarnya tadi cuma di T9 kan, di T10 kan nggak kita bikin T10, T10. Jadi caranya gimana untuk plat yang satu ini? Nah, plat satu ini misal kita klik di sini yang di 3D. Sorry agak susah ya. Kita ini aja. Kita select yang properties subsection yang plat tangga aja kita show. Nah, nih. Ini kita replicate aja. Kita replicate, Ctrl R ya. Kita ke story. Nah, ini kita tadinya kan di story 9 ya. Jangan dicentang ya, cek ini. Pilih story 8. Nah, tuh. Coba kita lihat dulu benar nggak lokasinya. Jangan di-apply dulu. Benar ya, harusnya ya. Ya kan, dia kan ketemu sama itu loh, sama teman plat tangganya. Jadi harusnya benar. Jadi kita klik story 8, story 7, story 6, story 5, story 3, story 2, story 1. Terus apply. Nah, kita lihat, kita close ya. Kita lihat sekarang. Benar ya? Udah ya. Jadi naik, sini muter gitu. Udah bener ya ini. Kecuali memang yang di bawah sini udah nggak ada lagi. Aman? Oke, sekarang kita show all semua lagi. Show all semua. Terus kita lihat bahwa oke, sudah semua plat purchase juga sudah aman. Nah, yang terakhir banget ini kita ke lantai paling bawah. Nah, ini ada satu tangga, kita harus assign dia sebagai jepit. Supaya sama-sama yang lain ya, jepit. Kan juga jepit ya nanti kalau kita refresh. Nah, sudah jepit. Oke. Terus apalagi yang kita harus kita hapus ini balok daminya. Klik aja di salah satu lantai nanti semuanya kehapus kok. Ininya juga. Kenapa? Karena kita similar tadi. Udah. Nah, kita kembali ke lantai 9 ya. Lantai 8 dan lantai 9 tadi kita gabungin lagi balok anaknya. Lantai 8
Terus klik lagi lantai 9. Lantai 9 malah nggak kita divide, tadi lupa. Pantas saja nggak kelihatan 1,8 meter. Oke, kalau gitu yang ini aja kita gabungin. Kelihatan ya? Edit, edit frame. Ini ya udah tulisan 2 frame selected, berarti udah bener sih. Edit frame, join frame. Sekarang balok anaknya udah jadi satu lagi. Itu ya, udah jadi satu lagi. Nah, cara yang sama teman-teman lakuin di plat tangga yang satunya. Itu ya. Oke, kita coba contohin, mungkin karena beda arah, mungkin teman-teman bingung nanti. Kita bikin lagi balok dummy di sini sejauh non ya, balok dummy. Walaupun nggak dihapus sebenarnya nggak apa-apa, tapi dihapus aja lebih baik. Jadi ini sejauh berapa tadi ruang tangganya, aku lupa. 5,2 meter, kesininya 3,6, kesininya 2 meter. Jadi kesini dulu. Nah, oke, kita bikin ya. Dikit ke bawah. Berapa? 5,2. Cek, bukan 5,2 dong. Bordesnya kan cuma ini ya, cuma 1,6. Loh. Benar ya, di situ tempat tangganya ya? Ya, benar. Replicate 1,6 tempat bordesnya. Terus kita bagi dua nih ya. Kita klik dua-duanya, kita bagi dua. Karena kan dia cuma selebar berapa tuh? 3,6 meter ya. Kita bagi dua, edit dua-duanya ya. Edit, pilih yang edit frame, divide frame jadi dua. Nih, jadi dua. Terus oke. Ininya kita hapus yang sebelah kanan. Nah, barulah ini kita gambar plat bordes ya. Ini sudah similar story, jadi kita coba ambil view 3D-nya dari sini. Biar kelihatan. Tahan ya, tahan, tarik, tahan. Cet. Nah, ini udah kegambar di semua elevasi. Terus ini kita divide lagi nih yang ini. Kita edit frame, divide frame jadi 2. Kenapa? Buat plat tangganya. Nah, yang di lantai 9 sama lantai 8 juga sama. Balok anaknya ini kita klik. Terus nanti aja di divide, kita ke lantai 8 dulu, diklik lagi. Sudah 2 frame selected, baru edit frame, divide frame jadi 2. Nah, sekarang kita gambar lagi plat tangganya. Misal dari lantai 8 dulu ya, yang naik ya. Kita pilih yang ini, terus pilih ke sini. Nah, teman-teman bebas mau naiknya ke belok kanan atau belok kiri ya. Nah, kalau aku yang tadi udah belok kiri, ini belok kanan misalnya. Berarti sini, terus di tengah sini,
naik elevasi, klik di sini 2 kali, klik plat tangga ya, hati-hati namanya. Section property. Ini plat bordes ini. Kita ganti, klik assign shell subsection, ini plat bordes, apply. Ganti semua kok sampai bawah. Nah itu ya, ganti semua, aman. Terus yang plat tangganya udah. Nah yang arah naiknya lagi nih, arah naik ke lantai atasnya. Berarti klik di sini, plat tangga ya, klik sini, terus naik, terus klik sini, terus klik sini. 2 kali, klik. Udah jadi, cuma ini kita cuma punya 1. Kan karena nggak similar tadi tuh. Kita di 3D view kita select, properties, slab section, pilih yang plat tangga, terus view show selected object only. Baru kita bisa pilih plat tangganya, kita replicate aja, Ctrl R, pakai story. Berarti ini sudah di story lantai 9, sekarang lantai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apply. Nah ini udah sama semua. Terus baloknya ini kita bisa hilangin, kita klik yang di T9 ya, di lantai T9, kita bisa hilangin. Dan balok anaknya tadi yang kita divide sekarang bisa kita satuin lagi. 2. Ini lantai 9, yang lantai 8 jangan lupa juga. Kita edit frame, join frame. Nah, yang terakhir kita gambar balok bordesnya. Balok bordesnya itu kan ada di sini ya, dari sini sampai sini kan 7,2 meter balok bordesnya. Karena di sini nggak ada kolom, nggak ada tempat dia ngikat. Jadi kita gambar yang ini pakai klik draw beam ini, pilih yang propertinya adalah balok bordes atau BB, kode aplikasi kita. Klik di sini sekali, terus klik, kita ke T9 biar langsung ke copy ke bawah. BB ya, BB, klik sini, terus klik sini. Nah, itu kan udah ke copy ke bawah semua kan. Nah, kita show all ya, yang di 3D show all object. Nah, balok bordesnya udah ada tuh. Tinggal yang di sebelah sini. Sebelah sini, nanti di sini, sampai sini. Oke, harusnya udah sampai bawah juga. Kita cek aja di sini ya. Oke, aman ya, udah sampai bawah karena dia similar stories tadi. Nah, model kita udah selesai. Kita setelah ini assign beban, tapi kita bikin di video terpisah aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.